Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, berilah pencerahan bagi kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Bukalah mata rohani pengertian kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kau baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkatalah kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang dikatakan berbahagia yaitu setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Santapan harian keluarga di hari ini berjudul Percaya kepada Kemuliaan Allah. Keluarga Kristen yang diberkati, ketika ada seseorang yang tidak kita kenal datang dan menawarkan bantuan, bagaimana respon kita? Apakah kita akan langsung percaya kepada orang tersebut? Ataukah akan menerka-nerka apa tujuan di balik kebaikan orang itu? Biasanya jika tidak mengenal seseorang, maka kita akan menjadi hati-hati terhadap kebaikan orang lain. Berbeda halnya jika yang membantu dalam kondisi kesusahan adalah orang yang kita kenal dan percayai. Kita tentunya akan dengan sepenuh hati menaruh harapan terhadap orang tersebut. Hal seperti inilah dikisahkan dalam pembacaan kita hari ini, ketika Tuhan Yesus datang ke Betania. Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dan Marta saudaranya mengenali Yesus dan percaya bahwa dia adalah anak Allah. Mereka percaya bahwa jika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di saat itu, maka Lazarus, saudara mereka, tidak akan mati.
Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yesus merasa iba di dalam hatinya dan bermaksud membangkitkan Lazarus. Tetapi keraguan sempat menghalangi mereka karena secara logika manusia, Lazarus yang telah mati selama 4 hari itu pasti telah berbau dan tidak mungkin hidup kembali. Tetapi Yesus menyadarkan mereka bahwa jika mereka memang benar-benar percaya, maka Allah dalam kemuliaannya dapat melakukan segala sesuatu. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, seringkali kita selaku manusia ataupun sebagai orang percaya meragukan kuasa dan kemuliaan Allah. Kita mengaku percaya, tetapi bimbang dengan kuasa Allah. Jika kita ingin melihat kuasa dan kemuliaan Allah dalam hidup, bahkan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan dengan nalar manusia, maka percayalah kepadanya, kita pasti ditolong dan diberkati olehnya. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah keluarga kami untuk tetap percaya akan kemuliaan-Mu. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.